Kisah Empu Jagat Pramana, penjaga ukuran semesta. Pada zaman ketika batas antara nyata dan gaib masih setipis kabut pagi, hiduplah seorang empu yang tidak masyhur di istana, namun namanya bergetar di alam halus. Ia disebut Empu Jagat Pramana, seorang penakar semesta, pengukur keseimbangan antara manusia, bumi, dan langit. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Sebagian berkata ia lahir dari keluarga empu, sebagian lain percaya ia muncul begitu saja pada suatu malam gerhana, ketika bintang-bintang tampak seperti menunduk pada bumi. Yang pasti, Jagat Pramana tidak menempa keris untuk kejayaan, melainkan untuk menjaga tatanan. Bengkelnya berdiri di perbatasan tiga alam, hutan tua, sungai sunyi, dan tanah berbatu. Di sanalah ia bekerja dalam diam. Palunya jarang terdengar, sebab ia lebih sering bersemedi daripada menempa. Baginya, besi hanyalah wadah, yang terpenting adalah ukuran jiwa yang akan ditanamkan. Empu Jagat Pramana meyakini satu ajaran, segala sesuatu yang berlebihan akan melahirkan kehancuran. Kekuatan yang terlalu besar akan memakan pemiliknya. Kekuasaan yang tak ditakar akan menjelma petaka. Suatu hari, datanglah 3 utusan dari 3 penjuru negeri. Yang pertama meminta keris agar rajanya berkuasa selamanya. Yang kedua meminta bilah yang tak terkalahkan di medan perang. Yang ketiga meminta pusaka untuk menundukkan hati manusia. Empu Jagat Pramana mendengarkan tanpa mengangguk, tanpa menolak. Ia hanya berkata, "Kalian meminta lebih dari yang sanggup kalian jaga." Ia lalu mengasingkan diri selama 7 minggu 7 hari. Dalam pertapaan itu, ia tidak makan, tidak berbicara, dan tidak tidur. Ia menghitung napas, mengukur denyut jantung, dan menakar bisikan batin. Setiap malam, ia memandang bintang dan membaca garis takdir seperti membaca pamor pada besi. Saat ia kembali, ia tidak membawa 3 keris, melainkan 1 bilah. Keris itu berwarna kelabu redup, pamornya halus seperti gelombang air tenang. Tidak menyilaukan, tidak menakutkan. Namun siapapun yang memandangnya terlalu lama akan merasa kecil di hadapan hidup. Keris itu dinamai pamor titis jagat, pamor keseimbangan dunia. Empu Jagat Pramana berkata, bilah ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tahu batas. Jika keserakahan memimpin, pamor akan mati. Jika kebijaksanaan memandu, pamor akan hidup. Ketiga utusan itu saling berpandangan. Tak satu pun berani mengambilnya. Sebab mereka sadar, pusaka itu tidak bisa dikuasai, hanya bisa diikuti. Malam itu juga, Empu Jagat Pramana menghilang. Bengkelnya kosong, tungku padam. Namun sungai tetap mengalir tenang, hutan berdiri seimbang, dan batu tak bergeser sejengkal pun, seolah semesta telah ditakar ulang. Hingga kini, para empu sepuh percaya, bila dunia terasa timpang, bila manusia lupa ukuran, maka roh Empu Jagat Pramana sedang berjalan di antara napas bumi, menghitung ulang keseimbangan yang dilupakan manusia. Dan keris pamor titis jagat, ia tidak diwariskan. Ia hanya akan menemukan pemiliknya sendiri, seseorang yang mampu menakar dirinya sebelum menakar dunia.